kasih. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman penghulu dan Romo, suster, serta Bapak Ibu para juri. Oke, pada kesempatan ini tulisan saya ini berupa sharing praktik baik apa yang sudah kami lakukan di Paroki Katedral Sintang, dan kemudian nanti diakhiri dengan refleksi. Saya mulai sharing ini dengan sebuah perkataan dari Kofi Annan, ya, mantan Sekjen PBB, yang mengatakan young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace. Jadi orang muda harus menjadi garda terdepan dari perubahan global, memberdayakan mereka dan menjadikan mereka itu agen dari perubahan, agen perdamaian. Ya, ini sebuah suara yang sangat positif. Bahwa kita cemas menggerutu berwacana tentang mudarat dan globalisasi saja itu tidak cukup. Kita perlu melakukan aksi nyata, mempersiapkan generasi muda untuk mendulang manfaat dari globalisasi. Senada dengan itu, Amsal mengatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, dengan dua inspirasi itu, kemudian kita melihat pentingnya merancang, melaksanakan model formasi yang relevan, ya, patut, kreatif dan inovatif untuk memberdayakan orang muda untuk hidup dengan bijak di zaman modern. Tadi teman-teman sudah menyampaikan, saya tidak lama di sini tentang dampak dari globalisasi. Tapi apa yang kami lakukan selanjutnya, ini disebut dengan Semarak Parkat. Semarak Parkat itu Sekolah Misi Remaja Paroki Katedral Sintang. Bapak Ibu, teman-teman, ini foto semua ini foto hasil dari kegiatan kami yang kami laporkan di laporan bulanan untuk penyuluh. Ini foto asli. Apa itu Semarak Bakat? Semarak Bakat sebenarnya akarnya dari Jambore kami yang dilaksanakan di Pontianak. Kemudian semangat komitmen dari peserta Jambore itu diformulasikan kembali oleh pihak KPI melalui Biro Nasional KKI. Kemudian mereka melaksanakan program bina remaja namanya DISOM. DISOM ini sayangnya berkembang di nasional tetapi kurang berkembang di daerah, termasuk kita di sini Kusupan. Secara Kusupan Sintang itu karena salah satu penggagasnya itu kemudian mengikuti terus, sehingga Kusupan Sintang sudah menerapkan itu, dan kemudian Paroki Katedral mengadaptasi itu dengan memberi nama Semarak Parkat. Ya, pembentukan Semarak Parkat juga dilandasi oleh beberapa latar belakang. Bahwa Sintang memang kota pelajar, ribuan pelajar SMP itu berdatang dari pelosok-pelosok. Jadi sementara itu wadah pembinaan untuk remaja itu tidak ada waktu itu, hanya ada miskinan jumlahnya terbatas. Maka Ketua DPP yang sekaligus juga Kepala Dinas Pendidikan itu mengusulkan supaya ada terbentuknya kelompok bina remaja yang disebut dengan Semarak Parkat. Nah, ini apa yang dilakukan di dalam Semarak Parkat? Ada program mingguan. Tujuan itu pendalaman iman, sharing, dan saling inspirasi melalui pengalaman iman, serta memotivasi untuk beraksi sebagai bagian dari panggilan misioner. Jadi kegiatan itu kita dimulai dari kegiatan animasi, kemudian ada kegiatan games itu dirancang sesuai dengan tema. Maksudnya menciptakan pengalaman bagi anak, sehingga nanti jika anak disuruh refleksi itu, mereka merefleksikan dari pengalaman sendiri maupun pengalaman dari games itu. Kemudian mereka membentuk pemaknaan berdasarkan games maupun pengalaman mereka. Tema-tema itu kita jabarkan dari pertemuan bulanan DISOM. Sumbernya 3 sumber yang dipakai itu pertama Alkitab, dokumen gereja, dan ajaran sosial gereja. Dan sosial gereja ini jadi penting karena kita mau menekankan pembinaan katekese sekaligus orientasi misioner. Oke, lanjut saja. Program bulanan ini kita fokus untuk mendengarkan serta meneguhkan pengalaman dari anak-anak remaja. Mereka diminta untuk melakukan aksi di sekolah, membantu teman-temannya, bahkan ada yang mengajar sekolah minggu, memberi les kepada teman-temannya. Ada yang anak-anak yang cerdas, dia beri les
kepada teman-temannya, kegiatan-kegiatan lain di Mistinar. Jadi Semarang Bakat itu bukan kelompok yang mandiri, tapi dia semacam 2 menit. Oke, ya program tahunan ini, kegiatan-kegiatan tahunan itu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan gereja tahun Natal Paskah dan sebagainya. Oke, lanjut. Saya ingin melihat refleksi. Apa refleksi Smart Target kami lihat sebagai motivasi perkembangan moral itu saya kaitkan dengan teori dari Kolber kemarin bilang suster bahwa Smart Target menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan remaja dapat berinteraksi. Jadi pembentukan moral itu dibentuk oleh lingkungan sosial yang memungkinkan mereka berinteraksi. Kemudian dari Jean Piaget itu melihat bahwa Semarang Bakat itu membantu transisi. Mereka transisi dari tahapan perkembangan moral yang konvensional atau yang otonom menuju kepada heteronom. Jadi kelompok sosial mereka beralih dari ketaatan pada aturan moral yang taat buta untuk taat yang lebih kritis. Ya. Ketika itu juga kelompok ini juga saya refleksikan dalam kaitan dengan ajaran gereja, terutama ajaran dari Familiaris Consortio dan ajaran dari Gaudium et Spes yang melihat bahwa kelompok-kelompok ini memperkuat nilai-nilai Kristiani telah ditanamkan di rumah, diperkuat lagi di dalam komunitas gereja. Oke, bagaimana Semarang Bakat itu menjadi inspirasi pembangunan moral remaja? Itu saya kaitkan dengan teori dari Erikson yang melihat bahwa pembentukan moral itu berkaitan dengan identitas dan keterlibatan sosial. Kelompok sosial yang dibentuk ini membantu anak-anak untuk mengenal identitas serta menguatkan nilai-nilai itu melalui pergaulan pertemuan sosial dengan teman-teman. Lalu kegiatan remaja ini juga kami kaitkan bahwa dia menggabungkan iman, moral dan aksi nyata sehingga ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Konsil Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes dalam vision terima kasih. Waktu yang sudah habis. Sekali lagi, ini adalah peserta terakhir dari Kabupaten Sintang. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Baru normal deh. Berikut Baru peserta dari stabil. Melalui Dan dari peserta berikutnya adalah Pak Senen SAG. Beliau adalah peserta dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Inilah Pak Senen. Pak Kamis. Mudah-mudahan tidak ada hubungan. Baik, ada Pak Senen. Kami persilakan. Kami tidak. Baik Dewan Juri dan kita semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Senen, saya penyuluh agama Katolik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Tema karya tulis ini adalah inovasi penyuluh agama Katolik dalam membangun generasi emas. Subtemanya adalah menjadi motivasi dan inspirasi untuk membangun moral generasi muda di era globalisasi. Karya tulis ini terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi dan abstrak. Nah, dari karya tulis ini saya buat ada 5 bab sesuai dengan juknis penyuluh teladan tahun 2024 ini. Yang pertama, bab pertama itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pusaka dan tenaga pikiran, bab 3 objek dan metode penulisan, bab 4 pembahasan dan bab 5 penutup, dan terakhir nanti adalah daftar pusaka. Kemudian di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat. Kemudian di rumusan masalah itu masalah umum dan khusus. Masalah khususnya itu yang menjadi motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral kaum remaja itu. Yang pertama itu adalah kitab suci, kemudian yang kedua Paus Fransiskus Indonesia, yang ketiga adalah kitab hukum kanonik, yang keempat adalah moderasi beragama. Bagaimana nanti menemukan tujuan dari motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral generasi muda.
Nah, di bab 2 itu ada tinjauan pusaka dan kerangka pemikiran. Di tinjauan pusaka itu saya mengartikan pengertian motivasi, inspirasi, pembangunan moral, generasi muda, era globalisasi, dan generasi emas. Dan kemudian di kerangka pemikiran, yang pertama itu adalah motivasi dan inspirasi. Apa yang menjadi motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral itu adalah kitab suci, kitab hukum kanonik, Paus Fransiskus, dan moderasi beragama. Bagaimana yang menjadi pembangunan moralnya siapa, yaitu generasi muda, dan kapan di era globalisasi kemudian menuju sampai generasi emas nantinya. Itu kerangka pemikirannya. Kemudian di bab 3 ada objek dan metode penulisan. Nah, dalam penulisan ini nanti saya mengumpulkan informasi, kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Nah, di bab 4 adalah pembahasan. Pembahasan pertama di kitab suci yang menjadi motivasi itu adalah para nabi. Bagaimana para nabi itu merupakan menjadi motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral. Lihat di sini ada tekannya moral, karena mereka adalah yang menjadi inspirasi yang pertama. Kemudian di dalam kitab suci itu ada Yesus Kristus. Itulah inspirasi yang utama. Karena bagaimanapun ya, untuk pembangunan moral Yesus Kristus adalah yang utama dalam generasi muda, terutama untuk generasi emas. Kemudian ada para rasul ya, jangan sampai generasi muda itu seperti Yudas Iskariot, moralnya tidak baik karena uang, dia merelakan segala-galanya. Kemudian di dalam Paus Fransiskus, bagaimana kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, yaitu yang bertema imam, persaudaraan, dan bela rasa. Itu juga Paus merupakan ya motivasi dan inspirasi untuk moral mereka. Bagaimana iman dan persaudaraan dan bela rasa itu sangat penting. Dan lebih penting juga Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, bagaimana dia dengan imam di masjid ya, yang saling imam mencium kepalanya dan Paus mencium tangan, itu merupakan motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral generasi muda, terutama untuk generasi emas. Kemudian yang kitab hukum kanonik, kenapa saya bahas kitab hukum kanonik, karena di generasi muda itu perkawinan di usia muda sangat marak. Karena kalau di dalam hukum kanonik sudah diatur di dalam kanon 1083 itu ada batasannya perkawinan. Karena kalau berkawin terlalu muda itu merupakan merusak moral mereka sampai generasi emas dan tua nantinya. Kemudian perkawinan beda agama juga dapat merusak moral keagamannya, apalagi nikah dengan beda agama lain, dan juga sudah diatur dalam kitab hukum kanonik. Maka itu menjadi inspirasi dan motivasi juga. Nah, yang kedua yaitu moderasi beragama, itu sangat penting untuk pembangunan moral mereka, terutama di globalisasi sampai Indonesia emas nanti. Bagaimana sikap yang moderat dan tidak ekstrim itu sangat membantu perkembangan pembangunan moral generasi muda, terutama di generasi emas nantinya. Nah, kemudian sehingga dari itu kita menemukan tujuan di sini selaku sebagai orang tua, juga sebagai motivasi dan inspirasi. Orang tua juga mengontrol anaknya sehingga pembangunan moralnya baik. Kalau tidak dikontrol maka moralnya akan lebih baik dan tidak baik kembali. Kemudian di sini adalah generasi muda mampu memperkuat jati diri. Bagaimana moralnya dan jati dirinya dapat diperkuat melalui pendidikan. Kalau pendidikan yang baik, kemungkinan besar maka moralnya akan baik dari sekarang sampai sekarang. Kemudian yang kemudian yaitu tidak bangga akan identitas diri, yaitu fisik dan selainnya dengan pakaian, itu dapat merusak moral generasi muda. Kemudian dia tidak instan, tidak selalu serba instan, juga akan merusak moral generasi muda. Dan yang kemudian generasi muda tidak emosional dan egoistik, karena emosional dan egoistik juga dapat merusak moral generasi muda dari sekarang sampai Indonesia emas. Kemudian tujuan terakhir yaitu generasi muda dapat menggunakan gadget dengan bijak, seperti yang sudah dibahas kembali. Bagaimana gadget kalau tidak digunakan dengan bijak dapat mempengaruhi moral generasi muda. Nah, kesimpulannya bahwa saya harap kitab suci, kitab hukum kanonik, Paus Fransiskus, dan yang terakhir moderasi beragama itu merupakan motivasi dan inspirasi utama untuk pembangunan moral generasi muda, terutama di era globalisasi dan menuju Indonesia emas. Baik, yang terakhir saran untuk generasi muda, orang tua, terutama untuk penyuluh kita sendiri, supaya menggaungkan keempat itu, yaitu kitab suci, Paus Fransiskus, kitab hukum kanonik, dan moderasi beragama. Terima kasih, Tuhan memberkati.